Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hadir secara langsung maupun secara online pada ibadah di bulan keluarga Minggu kelima GKI Cipinang Indah. Sebelum kita memulai ibadah, saya akan bacakan dulu beberapa penekanan warta pada hari Minggu ini. Hari ini kebaktian akan dilayani oleh Ibu Pendeta Henny Herlina dari GKI Agus Salim, Bekasi. Penekanan warta yang pertama, pelayanan baptis kudus anak. Pelayanan baptis kudus anak GKI Cipinang Indah akan diadakan pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 dalam ibadah umum. Bagi anggota jemaat yang akan membaptiskan anaknya agar segera mengisi formulir di sekretariat gereja atau menghubungi Ibu Risma pada nomor telepon yang tertera. Pendaftaran sendiri akan ditutup pada tanggal 5 November 2022 hari Sabtu mendatang. Yang kedua, pemilihan calon penatua masa pelayanan 2023-2026. Untuk mempersiapkan calon-calon penatua yang akan menggantikan beberapa orang penatua yang mengakhiri masa pelayanannya pada bulan Maret 2023 yang akan datang, maka panitia pemilihan penatua mengharapkan agar anggota jemaat GKI Cipinang Indah yang ada di setiap wilayah turut serta memberikan usul nama-nama anggota jemaat GKI Cipinang Indah, terutama yang berasal dari wilayahnya yang sama, untuk menjadi bakal calon penatua dalam periode masa pelayanan 2023-2026. Daftar nama yang dapat dipilih menjadi calon penatua bisa dilihat dalam warta jemaat yang dibagikan secara online atau dengan mengisi formulir yang ada dalam tautan sebagaimana yang nampak dan ada juga di warta jemaat. Yang ketiga, penahbisan penatua Priyo Utomo. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus kepada gereja, Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah menyampaikan undangan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti kebaktian penahbisan penatua Priyo Utomo ke dalam jabatan Pendeta Gereja Kristen Indonesia dengan basis pelayanan di Jemaat GKI Cipinang Indah yang akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 pukul 18.00 bertempat di GKI Cipinang Indah. Kebaktian penahbisan ini bisa diikuti secara online maupun onsite lewat kanal live streaming yang ada, dan bagi yang ingin hadir secara onsite diwajibkan untuk mengisi registrasi kehadiran secara online secara onsite karena jumlahnya yang dibatasi. Marilah kita berdoa bersama mohon pimpinan dan kasih karunia Allah agar kebaktian penahbisan bisa terselenggara dengan baik. Yang keempat, atestasi masuk. Telah diterima menjadi anggota Jemaat GKI Cipinang Indah dengan atestasi masuk dari GPIB Immanuel Depok dan dari HKBP Sutoyo Jakarta atas diri Bapak Ferry Bakas, Ibu Yosepin Borumanurung, alamat Jalan Kesadaran 4 nomor 37 RT 05 RW 01 Cipinang Muara Jakarta Timur masuk ke dalam wilayah 1. Apakah Bapak Ferry dan Ibu Yosepin hadir pada kebaktian hari Minggu ini? Kalau ada silahkan berdiri. Silahkan menerima. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Indah mengucapkan selamat datang di persekutuan yang hangat di Jemaat GKI Cipinang Indah untuk Bapak Ferry dan Ibu Yosepin. Kita bersaat teduh.
Keluarga Tuhan, hari-hari yang kita lalui sejatinya memperlihatkan kita akan pertolongan dan kuasa Tuhan selalu ada. Pertolongan Tuhan selalu hadir untuk kita hingga saat ini. Oleh karena itu, marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk bersyukur dan menyembah kepada-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita dan ibadah kita di hari ini hanya mungkin terjadi karena pertolongan kita yang berasal dari Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus beserta saudara juga. Umat Tuhan, keluarga kita terbentuk berdasarkan kasih Tuhan. Tetapi keluarga yang dibentuk berdasarkan kasih Tuhan tersebut tak lepas dari tantangan dan masalah. Dalam segala persoalan yang kita alami, marilah belajar untuk saling mendukung dan menguatkan agar keluarga kita sanggup menyelesaikan setiap persoalan. Kepada jemaat dan keluarga-keluarga di Efesus, Paulus menasihatkan demikian, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling mengasihi." Efesus 4 ayat yang kedua. Oh
keluarga Tuhan, dalam mengatasi permasalahan dan pergumulan hidup, kita tak selalu teguh saling mendukung, tetapi terkadang juga saling menyalahkan yang berujung mengecewakan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengakuinya di hadapan Tuhan melalui doa secara pribadi dan nanti dilanjutkan dengan doa bersama. Mari kita memulai doa pribadi. Ya Bapa, kami bersyukur kami memiliki keluarga yang mengasihi kami. Tetapi kami harus mengakui, kadang justru kami tak selalu mempraktekkan ajaran dan perintah-Mu untuk saling mengasihi kepada anggota keluarga kami sendiri. Caci maki mewarnai interaksi tak kala berhadapan dengan masalah. Kami tak selalu sabar ketika berbicara dan mendidik anak-anak kami. Kami tak selalu sopan berbicara kepada orang tua, bahkan kakek nenek kami. Ampunilah kami ya Tuhan, untuk setiap tindakan yang tak penuh kasih di keluarga kami. Ajarkanlah kami untuk mempraktekkan kasih-Mu yang menguatkan, menghibur, menenangkan manusia, mulai dari keluarga kami sendiri ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pengampunan. Amin. Keluarga Tuhan, biarlah keluarga kita bisa memuliakan dan memperkenalkan nama Yesus dimanapun keluarga kita berada. Karena sejatinya Tuhan telah menyatakan pengampunan bagi setiap kita yang dengan sungguh mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Efesus 2 ayat 8-10 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Sambutlah selalu penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup keluarga saudara. Kami hendak selalu menyambut penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam keluarga kami. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah
Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Sembahan pujian. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguasai
Bulan keluarga tahun ini adalah bermula dari keluarga. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian yang hadir bersama keluarga, kami juga mau mengajak untuk kita bernyanyi bersama-sama di ayat 2 ini. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Kuasa Tuhan menguatkan diriku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, ketika hari demi hari, minggu demi minggu, di bulan keluarga ini telah kami jalani. Dan di minggu terakhir, bulan keluarga, kami kembali boleh datang kepada Tuhan dalam persekutuan umat Tuhan. Kembali kami mau mensyukuri untuk segala sesuatu yang kami telah jalani di sepanjang bulan keluarga ini. Sehingga kami boleh semakin bersatu erat dalam cinta kasih Tuhan. Sebagai keluarga-keluarga dalam Tuhan maupun juga sebagai keluarga besar GKI Cipinang Indah. Kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang hadir dalam kehidupan kami masing-masing, memberikan hikmat dan pengertian dengan kuasa Roh Kudus, memampukan kami untuk memahami kehendak Tuhan dengan benar. Namun bukan hanya memahaminya, kami juga dimampukan untuk menghayatinya dan menyatakannya dengan segenap kehidupan kami, di tengah keluarga kami masing-masing, di tengah pergumulan kami masing-masing. Sehingga kehidupan beriman kami terus bertumbuh hanya kepada Tuhan. Sekalipun dalam pergumulan kami tetap berpegang pada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada saat ini dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas, pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak
sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, serta memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara-saudara memperhatikan ketika kita memasuki masa pandemi, maka ketika gereja mulai kembali, yang hadir di gereja mungkin sangat sedikit terbatas, apalagi ketika hadir harus mendaftar. Tapi ketika pendaftaran untuk hadir bergereja sudah dihilangkan, seberapa banyak pasti ada pertumbuhan ya, ada perkembangan. Nah, artinya bahwa ketika pandemi kita kembali sebenarnya menghayati apa sih artinya kehidupan bergereja. Apa sih artinya kehidupan sebagai orang Kristen. Itu tentu cara pandang kita masing-masing berbeda. Tetapi saya ingin bertanya, apa yang membuat saudara-saudara menjadi orang Kristen? Karena keturunan? Karena dari keluarga Kristen maksudnya? Dari kakeknya Kristen, papa mamanya Kristen, maka dia juga menjadi Kristen. Itu namanya Kristen turunan. Atau karena benar-benar secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam segala sesuatu yang mungkin bukan dari keturunan Kristen, tapi di tengah masa dewasa kemudian mengalami pencerahan, mendapatkan pencerahan lalu mengikut Kristus. Setiap kita pasti ada yang berbeda-beda ya, masing-masing. Tapi ketika kita menjadi orang Kristen, karena namanya saja Kristen, itu berarti dia sebagai pengikut Kristus, ya, yang diikuti Kristus. Nah, apakah ketika kita hadir sebagai orang Kristen dimanapun kita berada, apakah kita sudah merasakan bahwa kehadiran Kristus yang kita ikuti membawa dampak untuk kita, membawa makna bagi kehidupan kita, sehingga Kristus itu terpancar dalam diri kita, atau belum? Tentu kembali lagi ini pertanyaan dengan jawaban masing-masing saudara, ada begitu banyak di sini, maka mestinya masing-masing mempunyai pandangan atau jawaban yang berbeda. Apakah Kristus sudah hadir dalam hidup kita, membawa dampak untuk kita? Karena semestinya kalau kita sudah merasakan mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka mestinya ada dampak dalam hidup kita. Ada sesuatu yang berbeda yang kita tampilkan dan kita hadirkan. Ya. Seorang anak ini sekitar umur 8 tahun, 9 tahun. Satu ketika dia melihat dan mendengar, di malam hari itu dia sudah tidur, seperti sudah tidur. Orang tuanya pikir dia sudah tidur. Jadi papanya dan mamanya ini berantem, bertengkarlah, konflik gitu ya.
Tapi rupanya mamanya dimarahin banget sama papanya dengan suara yang keras. Papanya pikir anaknya sudah tidur. Ketika dia sedang marah dengan istrinya ini, anaknya dilihat sudah tidur tapi ternyata belum. Keesokannya dia mengantar anaknya pergi sekolah. Sekolahnya sekolah penabur ya. Di perjalanan anaknya bertanya begini, "Papa, kenapa sih semalam Papa marah-marah sama Mama?" Papanya kaget, ternyata dia belum tidur. "Memang kamu belum tidur?" "Aku belum tidur, aku dengar Papa marah-marah sama Mama." "Kenapa sih?" "Enggak, Papa kesel karena Mama begini-begini," dia cerita. Lalu kata anaknya begini, "Memangnya nggak bisa ya ngomong baik-baik? Kenapa sih mesti teriak-teriak? Kan bisa ngomong baik-baik." Anak umur 8-9 tahun bisa mengajari seperti itu. Akhirnya kata papanya, dia merasa tertampar oleh anaknya sendiri ketika anaknya mengatakan itu. Kenapa? Karena kata anaknya, "Aku di sekolah diajarkan kalau seandainya kalau punya masalah dengan teman ngomong baik-baik, nggak perlu teriak-teriak." Ya. Kita melihat bahwa ternyata anak ini memiliki dampak bagi orang tuanya. Kenapa? Karena dia menghayati kasih Kristus ya dalam hidupnya. Nah, dampak inilah yang kita lihat dalam bacaan kita pada hari ini terhadap seseorang yang bernama Sakeus. Saudara, Sakeus salah seorang di antara orang banyak yang ada di Yeriko. Sakeus mungkin sudah mendengar tentang Yesus dengan berbagai mujizat yang sudah dilakukan dalam kehidupannya. Dan ketika Yesus masuk ke Yeriko, Yeriko ini kalau kita sebelum masuk ke Yerusalem maka Yeriko lebih dulu ya. Nah, di Yeriko ini ternyata karena begitu banyak orang yang sudah mendengar tentang Yesus, mereka berbondong-bondong ingin melihat, ingin mengenal, ingin bertemu dengan Yesus. Dan Sakeus ada di antara orang banyak itu. Ya. Pembacaan kita hanya menerangkan dia seorang pemungut cukai yang mungkin kekayaan dan dia dikatakan orang yang kaya. Tapi mungkin kekayaannya juga didapatkan karena ia adalah seorang pemungut cukai. Keterangan ini yang kita baca dan kita lihat bahwa sebagai pemungut cukai, dia itu berarti bekerja sama dengan pemerintah. Bekerja dengan pemerintah. Pemerintah penjajah saat itu Romawi. Untuk memungut cukai dari masyarakat dan terkadang mengambil lebih dari yang seharusnya. Karena hanya dengan mengambil lebih itulah dia mendapatkan kekayaannya itu. Sehingga karena dia bekerja dengan pemerintah Romawi, dia dianggap pengkhianat bangsa. Dan orang Yahudi memandang sebelah mata kepadanya sebagai orang berdosa. Sakeus, padahal saudara, nama Sakeus itu artinya sangat bagus loh. Kalau saudara mencari di Google, maka saudara akan menemukan Sakeus itu artinya yang murni dan saleh. Atau bersih, tidak bersalah. Itu artinya sangat bagus namanya, ya. Kalau dari bahasa Yunaninya Sakorus, sementara dari bahasa Ibrani itu Saki atau Sakai. Jadi kalau kita menemukan nama orang Betawi banyak pakai jaki gitu ya. Sakeus tuh, ya. Jadi kalau ada jaki itu dari kata Sakeus, karena artinya sangat bagus. Saya nggak tahu apakah di sini ada yang namanya Sakeus. Mungkin mikir ya orang tua kalau mau memberi nama anaknya Sakeus, karena imajinasinya pasti langsung kepada Sakeus dalam bacaan kita. Tapi menarik bahwa di dalam Injil hanya Lukas yang menceritakan tentang Sakeus. Ya, hanya Lukas. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita bisa dapatkan dari makna cerita tentang Sakeus ini. Tapi karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai, arti namanya hilang. Makna dari namanya itu lenyap kan? Karena dia pemungut cukai. Orang Yahudi memandang dia orang bersalah karena dia memeras. Nama yang murni, yang saleh, yang bersih, yang tidak bersalah itu kemana? Hilang. Karena apa yang dia lakukan. Dan Sakeus ini dia tidak peduli dengan orang banyak, ya. Dia tidak peduli orang memandang dia seperti apa. Tapi menarik dengan situasi dia seperti itu, dengan kondisi dia yang dipandang sebelah mata dan dianggap orang berdosa, dia punya hati loh untuk bertemu Yesus, mencari Yesus. Ya, entah di dalam Injil tidak disebutkan apa bayangan dia tentang Yesus, tapi dikatakan
Ini menarik bahwa ketika Yesus akan datang ke situ dan melewati tempat itu, Zakeus sangat berusaha, effortnya sangat besar loh untuk bisa melihat Yesus ya. Dikatakan di dalam ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dia berusaha, berarti kan dia tidak main-main dengan keinginannya untuk melihat Yesus. Ada usaha yang dia lakukan, tapi dikatakan usahanya tidak berhasil karena orang sangat banyak. Dan bukan itu saja, tapi karena badannya juga pendek. Ya, ini memang jadi penghalang ya ketika berdiri di antara orang yang besar, maka orang yang pendek itu pasti tidak akan mudah untuk melihat. Dan saya mengalami itu. Ya, kalau di mana-mana kalau mau khotbah saya cek dulu mimbarnya. Tadi saya kesini saya cek dulu, ada dikliknya enggak? Kalau enggak nanti enggak kelihatan, cuma segini. Ya, jadi tubuhnya ini menjadi penghalang dia untuk bisa melihat Yesus, tapi dia tidak berhenti berusaha. Dia banyak akal, maka dikatakan berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ini usahanya nggak main-main, saudara, untuk bisa hanya untuk melihat Yesus lah. Dia mungkin tidak punya harapan untuk bisa menyapa, tegur sapa, setidaknya dia bisa lihat Yesus. Ini usaha yang harus dihargai. Ya. Dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa melihat orang apakah Yesus. Dan usahanya kali ini berhasil. Ya. Kalau yang pertama di antara orang banyak dia tidak berhasil untuk bisa melihat Yesus karena terhalang. Tapi yang kedua, dia berlari ke sebuah pohon, dia naik ke atas. Dan ketika itu ternyata Yesus memahami niat hati Zakeus. Ya. Dikatakan ketika Yesus lewat situ, dia melihat ke atas, dia memanggil namanya. Padahal baru pertama kali mereka bertemu. Coba dibayangkan, kalau kita berada dalam posisi sebagai Zakeus ya, udah usaha nih untuk lihat Yesus. Yang pertama gagal, yang kedua dia naik pohon. Lalu begitu di pohon, ternyata Yesus kenal nama saya. Ternyata Yesus tahu saya ada di situ. Dan bukan itu saja, justru Yesus mengatakan, turunlah karena hari ini aku menumpang di rumahmu. Betapa bahagianya Zakeus. Di antara sebegitu banyak orang, Yesus menyapa dia. Ya. Hanya dia yang dipanggilnya, ya Zakeus turunlah, aku mau ke rumahmu, aku mau menumpang di rumahmu. Yesus melihat hati Zakeus. Dengan segenap usahanya untuk bisa bertemu dengan Yesus. Ya. Yesus tahu. Kenapa? Karena Yesus tidak hanya memandang rupa, tapi Yesus memandang hati Zakeus. Yesus bukan hanya melihat apa yang nampak atau apa kata orang, tapi Yesus mengenal siapa Zakeus. Ini kesempatan bagi Yesus yang digunakannya untuk bisa menunjukkan kepada Zakeus siapa dirinya dan juga orang banyak yang ada di sekitarnya. Ya. Dan dikatakan, aku menumpang di rumahmu. Saudara, dalam bahasa Yunani menumpang itu artinya meno. Kata meno ini artinya tinggal, menetap, hidup. Jadi dengan kata aku mau menumpang di rumahmu, kata ini menegaskan bahwa Yesus bukan hanya sekedar datang ke rumah Zakeus lalu pergi. Tapi kedatangan Yesus ini mau menegaskan dia akan tinggal tetap dalam hidup Zakeus. Tinggal menetap dalam hidup Zakeus. Menetap bukan cari secara harafiah ya, tapi di dalam diri Zakeus ya. Dan inilah yang membawa perubahan berarti dalam kehidupan Zakeus. Jika Zakeus sebelumnya adalah seorang yang gak peduli dengan pandangan orang banyak tentang dirinya, dia gak peduli dengan masyarakat sekitarnya, yang penting dia dapat kekayaan, pekerjaannya dijalani dengan sebenarnya, dengan sungguh-sungguh, dia mendapatkan kekayaan dari semua itu. Tapi setelah dia mengalami perjumpaan dengan Kristus Yesus, setelah dia mendapatkan sapaan Kristus yang membuat dia merasakan Yesus sungguh menetap dalam dirinya, dikatakan Zakeus berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, gak main-main apa yang dikatakan Zakeus ya. Setengah dari milikku. Ya.
Jadi benar-benar Zakius ini adalah orang kaya. Dia mengatakan setengah miliknya, bukan sekedarnya, bukan seadanya, setengah dari miliknya, dan ditambah lagi dia akan menggantikan 4 kali lipat kalau ada orang yang diperas olehnya. Ini tentu jumlah yang sangat besar ya. Tetapi Zakius menyatakan itu dengan penuh syukur. Karena Tuhan Yesus telah masuk di dalam hatinya. Dengan penuh syukur karena dia melihat bahwa ternyata Yesus menerima dia sekalipun pandangan masyarakat sangat negatif terhadapnya. Sekalipun masyarakat menganggap dia toxic people, ya, racun bagi masyarakat. Tapi Yesus mau menerima dia dan secara pribadi Yesus menetap dalam kehidupannya. Dia yang disebut orang berdosa oleh orang banyak justru diterima Yesus. Yesus tidak ikut mengucilkan. Yesus tidak ikut melabelkan dia sebagai orang berdosa, tapi dia menerimanya, bahkan mau makan bersama di rumahnya. Sekalipun Zakius sadar dia tidak layak menerima seorang yang seperti Yesus yang sungguh kudus dan mulia ini. Tapi kegembiraannya diperlihatkan dengan sambutan yang luar biasa. Itu sebabnya Yesus katakan, di rumah ini terjadi keselamatan pada hari ini. Ya. Yesus menerima orang berdosa. Zakius sangat sukacita. Dan sukacita ini membuat dia merasakan benar-benar dia dapat keselamatan. Sehingga jika dia tadinya tidak peduli dengan lingkungan masyarakat sekitarnya, kini dia menunjukkan kepeduliannya, dia berikan kembali. Setengah dari kekayaannya dia berikan kepada orang miskin. Dan dia berikan 4 kali lipat dari apa yang sudah pernah diambilnya. Ini adalah sebuah perubahan yang luar biasa. Ya. Tadinya dia tidak peduli, kini jadi orang yang peduli. Untuk memperhatikan orang lain. Untuk memberikan apa yang dimilikinya. Jika tadinya dia hanya mengambil dari orang banyak, dari masyarakat. Kini dia mau memberikan sesuatu bagi masyarakat. Ada perubahan total. Ya. Dia berani melepaskan kekayaannya. Melepaskan apa yang menjadi miliknya yang selama ini dikejar dan dicarinya. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan Yesus. Ya. Inilah perubahan radikal yang dialami oleh Zakius. Dan perubahan ini membuat makna namanya kembali dimiliki. Ya. Seorang yang bersih, tidak bersalah, yang murni hatinya. Sehingga jika sebelumnya dia adalah toxic people bagi masyarakatnya, setelah dia menunjukkan perubahan yang luar biasa, dia menjadi orang yang berdampak positif. Membawa pengaruh yang baik bagi lingkungan masyarakat sekitarnya. Tapi perubahan itu ternyata tidak ditanggapi dengan baik oleh anggota masyarakat yang ada di situ. Karena dikatakan, Yesus mau numpang di rumah orang berdosa. Mereka bersungut-sungut ketika Yesus menerima Zakius. Ketika Yesus mau menumpang di rumah Zakius, makan bersama, orang banyak tetap sulit untuk menerima keadaan itu. Ya terkadang hal baik yang kita lakukan, hal baik yang kita dapatkan tetap saja dipandang negatif oleh orang banyak. Tapi apakah itu membuat kita kemudian berhenti berbuat baik? Mestinya kan tidak. Ya. Selama hati kita murni tertuju untuk kebaikan, kenapa tidak? Tetaplah berbuat baik dan jangan berhenti. Seperti Zakius yang kemudian menunjukkan perubahan luar biasa. Ada dampak yang baik yang dia mau perlihatkan dan hadirkan dengan Yesus ada di dalam kehidupannya. Nah, saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Sekian lama kita mengikut Kristus. Kristus hadir dalam diri setiap kita. Apakah kehadirannya sudah membawa dampak positif dalam diri kita? Dan mungkin mula-mula dalam keluarga kita. Apakah kehadiran kita di tengah keluarga kita membawa hal yang baik? Atau jangan-jangan kita adalah toxic people bagi anak kita, istri, suami, keluarga kita? Ini yang kadang-kadang kita tidak sadari. Saya ini jadi racun dalam hidup mereka atau bukan? Orang terkadang tidak bisa menilai. Dan bahkan mungkin tidak mau menilai dirinya sendiri.
untuk dampak yang dihadirkan di dalam dirinya. Ya. Karena bukankah dalam kehidupan kita, keluargalah orang-orang paling dekat yang bisa merasakan dampak dalam kehadiran kita. Terutama mungkin anak-anak. Ya. Tanpa disadari sebenarnya kita ini, ketika kita memiliki anak-anak itu fotokopi kita. Ya. Tanpa kita sadari mereka meniru apa yang kita lakukan. Dan itu membentuk karakter mereka. Jadi kalau jangan salahkan kalau kita menemukan seorang anak, kok dia pemarah banget ya, emosian. Yang sehari-hari dia lihat orang tua yang emosian. Saudara, mungkin tanpa disadari peran dan didikan orang tua itu berdampak pada anak-anak kita. Ya. Dan demikian juga pada kita dari orang tua kita sebelumnya. Jadi jangan harap anak-anak akan bertumbuh memberi dampak positif terhadap teman-temannya kalau setiap hari mereka menyaksikan keegoisan, superioritas orang tua. Jangan harap bahwa keluarga-keluarga Kristen bisa membawa dampak positif dalam masyarakat ketika setiap anggota keluarganya hanya sibuk dengan urusan sendiri, memikirkan diri sendiri, dan tidak terbiasa melayani satu dengan yang lainnya. Dalam pengalaman kehidupan saya di tengah-tengah jemaat ada seorang anak pemuda. Orang tuanya pramugari dan pramugara. Jadi mereka sibuk, sering terbang. Maka anak pemuda ini diasuh oleh tantenya. Tantenya sangat rajin ke gereja, aktif dalam pelayanan dan suka menyanyi dalam paduan suara. Ini anak tunggal, ya. Jadi setiap kali papa mamanya pergi terbang, maka dia diasuh dan sering ke gereja sama tantenya ini. Mama papanya jarang ke gereja karena mereka sibuk. Nah, ketika tamat SMA, lalu kata orang tua begini, kamu sekolah pilot aja, karena papa mamanya kan bekerja di penerbangan, ya. Ya sudah sekolah pilot saja. Nanti bisa kerjanya ya di penerbangan juga. Maka anaknya disekolahkan, sekolah pilot di Amerika selama setahun. Jadi bayangkan biaya yang sudah dikeluarkan cukup banyak. Setelah setahun anaknya pulang, lalu dia katakan begini kepada mama papanya, "Ma, Pa, aku nggak mau jadi pilot. Aku mau jadi sutradara saja." Kan jauh banget itu. Ternyata ungkapan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya itu enggak selalu, ya. Walaupun ada yang mengatakan, ya kenapa bisa jauh? Karena buah pohon itu ditendang orang sehingga melenceng jauh. Dan anak ini kemudian sekolah sutradara. Kenapa dia memiliki semangat untuk itu? Dan dia memilih untuk melayani. Kenapa? Karena dia banyak diasuh oleh tantenya yang melayani. Tidak mengikuti apa yang orang tuanya harapkan. Karena keteladanan dan pengaruh yang dia dapatkan justru dari orang yang suka melayani. Ya. Jadi jangan kita berharap bahwa anak-anak kita akan dapat seperti yang kita mau kalau kita sendiri tidak menunjukkan hal yang sama. Jangan harap bahwa anak-anak kita membawa dampak yang positif kalau kita sendiri tidak menunjukkan hal yang sama. Atau ketika ada bapak yang marah-marah, saya nggak suka nih anak saya ke sana main ke rumah temannya itu. Sejak dia sering main di situ, anak saya jadi perokok berat. Ini pasti teman-temannya nih yang pengaruhi dia nih untuk merokok. Dia lupa dia sendiri merokok. Saya lihat, loh bapaknya juga merokok. Ya wajar kalau anaknya merokok. Karena pengaruh dari keluarga dan itu terlihat. Saudara, kalau kita inginkan keluarga kita membawa dampak yang positif untuk orang di sekitar kita, maka mulailah dari diri kita sendiri untuk membangun keluarga yang membawa dampak dan yang baik. Mulai dari kita, seperti lagu tadi ya. Mulai dari diri kita sendiri untuk membawa dampak yang positif untuk anak-anak kita, pasangan kita, keluarga kita. Dari situlah kita baru bisa membawa keluarga kita membawa dampak yang baik bagi lingkungan masyarakat sekitar kita, bagi gereja kita. Bukankah kalau keluarga-keluarga kuat, maka gereja kita kuat, masyarakat kita juga menjadi kuat. Tuhan menolong kita melakukannya. Amin.
Tuhan juga gunung batuku, bawa Tuhan juga kota bentengku, bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku, bawa Tuhan juga gunung batuku, bawa Tuhan juga kota bentengku, bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bawa Tuhan juga gunung batuku, bawa Tuhan juga kota bentengku, bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Mari bersama-sama Bapak Ibu Jemaat kita bernyanyi dari ref. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Tuhan Yesus memberkati kita. Umat Tuhan, bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat, kita mengakui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita berdoa. Hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami ketika kami telah mengikut Engkau, melihat keteladanan yang Engkau nyatakan, mendengarkan pengajaran yang Engkau berikan. Kiranya memampukan kami untuk mengubah kehidupan kami, membawa dampak positif, membawa pengaruh yang baik bagi keluarga kami mula-mula, dan menjadikan keluarga kami juga membawa dampak yang baik bagi lingkungan masyarakat kami, gereja kami, dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat sungguh menyatakan Kristus yang hadir dalam diri setiap kami, agar kemuliaan nama Kristus dapat kami nyatakan setiap saat dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami untuk melakukannya di tengah pergumulan yang kami hadapi sebagai pribadi maupun juga sebagai keluarga. Mereka yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit, dengan kelemahan tubuh, baik bagi mereka yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, terlebih juga bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Dalam keterbatasan dan kelemahan tubuh mereka, Tuhanlah yang hadir menjadi kekuatan. Tuhanlah yang menopang, yang memampukan mereka bertahan di tengah sakit yang dialami dan diderita. Tuhan memberkati proses pengobatan, perawatan, terapi yang harus mereka lakukan, sehingga semangat dan sukacita itu hadir dalam hidup mereka. Demikian juga bagi keluarga-keluarga yang mendampingi anggota keluarga yang dalam kondisi tubuh lemah dan sakit. Berikan juga semangat kepada mereka dalam mendampingi, melayani. Berikan kesabaran agar di dalam merawat anggota keluarga yang sakit, mereka pun dapat ketekunan. Dan Tuhan memampukan, sehingga melalui kehadiran anggota keluarga yang merawat, melayani, saudara kami yang sakit boleh merasakan kasih Tuhan sungguh hadir dalam hidup mereka. Juga kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini bergumul dengan masalah ekonomi keluarga, atau juga masalah rumah tangga, keharmonisan suami istri, atau juga masalah pendidikan anak-anak, atau masalah relasi anak dengan orang tua atau suami dengan istri. Tuhan, dalam setiap pergumulan keluarga-keluarga kami, Tuhan hadir yang menopang agar setiap keluarga boleh melalui setiap pergumulannya dengan pertolongan Tuhan, dengan tetap utuh dalam kasih Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan bagi gerejamu, GKI Cipinang Indah, di dalam setiap pergumulan yang ada. Ketika saat ini kami bergumul dengan Pokja pembangunan GKI Cipinang Indah, dengan proses perencanaan dan pengumpulan dana. Tuhan, kiranya setiap rencana dalam proses pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Saatnya apa yang dibutuhkan dapat dipenuhi dan pembangunan dapat berlangsung. Kiranya Tuhan yang berkenan mewujudkan setiap rencana-rencana kami ini. Demikian juga Tuhan, ketika kami berencana untuk proses penahbisan Penatua Priyotomo untuk menjadi pendeta. Kami bersyukur setiap proses yang telah dijalaninya, sehingga beberapa waktu ke depan saudara kami akan ditahbiskan menjadi seorang pendeta
yang akan melayani Tuhan menjadi gembala di tengah-tengah jemaat ini. Kami bersyukur Tuhan, di dalam proses pembentukannya Tuhanlah yang bekerja. Sehingga semangat sukacita yang boleh dihadirkannya juga membawa dampak yang baik bagi kehidupan jemaat Cipinang Indah dalam bekerja sama dengan para pendeta, para penatua, para aktivis dan badan pelayanan. Sehingga kemuliaan nama Tuhan boleh semakin dinyatakan di tengah-tengah pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat ini dengan kehadiran Penatua Priyotomo yang menjadi pendeta. Kami percaya Tuhan menolong sehingga segala sesuatunya boleh terlaksana pada saatnya dengan baik. Juga ketika kami boleh menghayati bulan Oktober ini sebagai bulan keluarga, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap orang yang telah bekerja keras mewujudkan agenda bulan keluarga yang boleh terlaksana. Setiap umat Tuhan yang boleh terlibat aktif di dalamnya. Biarlah melalui kegiatan bulan keluarga ini, kesatuan, keutuhan dalam cinta kasih setiap keluarga-keluarga yang ada di tengah-tengah jemaat Cipinang Indah boleh terus bertumbuh semakin erat menyatu. Demikian juga kami sebagai keluarga besar GKI Cipinang Indah boleh bersama-sama menghayati dan merasakan bagaimana kasih Tuhan menyatukan kami di tengah jemaat ini melalui setiap pelayanan dan aktivitas yang ada. Kami percaya Tuhan, ketika situasi pandemi ini mulai melandai dan mulai membaik dalam berbagai hal, ketika aktivitas pelayanan kami boleh terjadi secara onsite, sebagian besar kami percaya semua terjadi karena pertolongan Tuhan yang hadir bagi kami sekalian. Demikian juga Tuhan bagi kehidupan bangsa dan negara ini, penyertaan Tuhan yang terjadi atas kehidupan pemerintah kami, Presiden bersama para menteri dalam menjalankan tugas pelayanan mereka, sehingga kehidupan kami boleh semakin membaik sebagai bangsa. Teruslah kami boleh terus bersatu dalam cinta kasih Tuhan, kesatuan bangsa terpelihara, kerukunan antar umat beragama, dan perbaikan berbagai bidang terus terjadi membawa kami dalam kehidupan bangsa yang semakin baik hari demi hari. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, dan kami sungguh berserah untuk setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan akan mengabulkannya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, bersama dengan seluruh anggota keluarga kita, marilah kita menyatakan syukur karena Tuhan adalah pemilik keluarga kita. Dia jugalah yang telah menuntun keluarga kita hingga saat ini. Marilah bersyukur seperti pesan dalam Kolose 4 ayat yang kedua yang berkata, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudaraku, Bapak Ibu semua, marilah kita bertekun dalam doa bersama keluarga dan bersyukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan secara langsung dapat diberikan ke dalam kotak persembahan maupun dengan mengirimkannya melalui rekening panitia pembangunan dan rekening Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah. Tetapi dalam waktu yang sama, Tuhan juga menginginkan supaya kita bersyukur dalam seluruh hidup kita melalui karya dan kerja kita. Karena itu, pakailah seluruh hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu bergunakan baginya. Berkat Tuhan
Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan dalam hidup kami. Pada hari Minggu ini kami berkumpul beribadah dan bersyukur sudah mendengarkan firman-Mu. Itu semua terjadi atas kebaikan-Mu. Kami sudah menyerahkan sebagian dari berkat-Mu sebagai tanda syukur kami. Terimalah persembahan kami ini dan berkatilah agar dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Putra-Mu yang kudus Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Keluarga Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan menghendaki kita menjadi saksinya dalam perkataan dan perbuatan. Tuhan ingin seluruh keluarga kita memberikan dampak bagi sesama, seperti Tuhan Yesus yang berdampak bagi keluarga kita. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dalam seluruh kehidupan saudara. Kami hendak menjadi saksi Tuhan dalam seluruh hidup kami, Kasih Tuhan beserta saudara. kini dan selamanya. Terimalah dan jalanilah kehidupan saudara dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saat teduh. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Indah mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Pendeta Heni Herlina dari GKI Agus Salim Bekasi. Bapak Ibu, ibadah kita hari Minggu ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan juga kota bentengku, bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bawa Tuhan juga gunung batuku, bawa Tuhan juga kota bentengku, bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Oh, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang